Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Arijal dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 3C. Di sini saya akan mereview jurnal hukum yang dibuat oleh Tari Endah Guntara dan juga Rijani Jarli dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang berjudul Penerapan Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan terhadap Terpidana Korupsi. Masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN bagi negara-negara berkembang ibarat penyakit AIDS yang sulit dihindarkan dan dicari obatnya. Kendati menjadi tekad semua bangsa di dunia untuk melenyapkan atau mengurangi tingkat intensitas, kualitas, dan juga kuantitasnya dalam upaya menciptakan pemerintah yang bersih dan pemerintahan yang baik. Korupsi sulit diberantas. Pemberantasan korupsi difokuskan kepada 3 isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan juga pengembalian aset hasil korupsi. Selanjutnya ada 2 hal yang fundamental berhubungan dengan pengembalian aset, yaitu yang pertama menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan penyitaan, dan yang kedua menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaan. Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti. Lahirnya suatu putusan tertentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim, di mana pertimbangan tersebut dipengaruhi oleh bukti-bukti di persidangan, dakwaan jaksa, dan keyakinan hakim. Sebagaimana kita ketahui dalam konsep pembuktian, 2 alat bukti yang sah menurut undang-undang dan adanya keyakinan hakim sudah cukup untuk menentukan dinyatakan bersalah atau tidaknya seseorang dalam dakwaan. Korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Berapa lama pidana penjara bergantung dari tuduhan atau tuntutan jaksa penuntut umum dan pertimbangan majelis hakim. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus mempunyai alasan-alasan yang bersifat kumulatif yang menjadi pertimbangan untuk memutus suatu perkara. Selanjutnya ada faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti. Keberatan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti bagi terpidana korupsi dinilai berjalan kurang efektif. Ini karena terpidana banyak yang memilih hukuman pengganti berupa kurungan badan dibandingkan harus membayar uang pengganti. Uang pengganti hanyalah suatu pidana tambahan, namun sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terpidana tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Uang pengganti tidak sepenuhnya dapat ditagih kepada si terpidana korupsi, sehingga terhadap si terpidana disubsidiarkan dengan hukuman badan berupa penjara untuk mengganti kekurungan dari uang pengganti yang tidak dapat dibayarkan. Bahwa dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi huruf C memberi celah agar terpidana tindak pidana korupsi tidak mengganti kerugian negara berupa uang pengganti melainkan menggantikannya dengan pidana badan, padahal pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdahulu tidak ada pengatur soal jika terpidana tidak sanggup membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana badan. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan uang pengganti. Dalam prakteknya selama ini berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada beberapa instansi memang benar banyak ditemukan faktor-faktor atau kendala aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana tambahan pengganti uang terhadap para terpidana korupsi. Yang pertama, faktor hukum. Faktor dari penegak hukum dan faktor rumitnya menghitung uang pengganti merupakan beberapa faktor yang seringkali menjadi kendala yang ditemui di lapangan. Berdasarkan wawancara dengan KPK, ada beberapa hal yang sebenarnya dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengenaan pidana tambahan pengganti uang bagi terpidana korupsi. Namun dalam hal ini jelas dibutuhkan kerjasama banyak pihak agar tercapai tujuan bersama. Antara lain, yang pertama, upaya yang dapat dilakukan dalam aspek hukum. Yang kedua, upaya yang dapat dilakukan dalam aspek penegak hukum. Yang ketiga, upaya yang dapat dilakukan dalam aspek masyarakat.
Yang keempat, upaya yang dapat dilakukan dalam hal koordinasi antara lembaga penegak hukum. Keberadaan harta benda pelaku tindak pidana yang dilakukan penyitaannya antara lain, yang pertama, Badan Pertahanan Nasional atau BPN, yang kedua, kantor Samsat, yang ketiga, perbankan dengan tujuan untuk mengetahui aset terdakwa yang tersimpan di bank. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.